الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل الرحمات والصلاة والسلام على سيد السادات قائد القادات سيد الخلائق والبريات محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الأنجم الزاهرات وعلى أصحابه الميامين غرر الباهرات وبعد أيها الإخوة والأخوات الموالون para pecinta Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam uhayyikum bitahiyyatin islamiyyah fa aqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian ini, mari kita bersama-sama menghilangkan penat mungkin di siang hari ini atas cinta kepada Amirul Mukminin wa itratihi thayyibatit tahirah, keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kita akan awali dengan sebuah ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullah wa rasuluhu alladhina amanu alladhina yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakat wa hum raqi'un. Shadaqallahul aliyyul azim. Selamat berbahagia. Sebelum kita membahas atas kebahagiaan hari ini, masih semangat untuk mendengarkan, masih antusias untuk ikut selalu gembira terjun bersama kebahagiaan Muhammad wa ali Muhammad. Sallallahu. Bagaimana kita tidak bahagia? Hari ini adalah hari di mana kalau mata-mata kita ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mata yang sama seperti halnya dalam hadis para maksumin kita, para suci keluarga Nabi Muhammad, beliau berkata, man qara'a fadilatan li Ali ibn Abi Talib, barang siapa yang membaca satu kemuliaan Ali bin Abi Talib dengan matanya, melalui membaca tersebut, maka ghafarallahu dhunubahu maktasaba 'ainuhu, maka Allah mengampuni mata yang pernah dilakukan maksiat kepada Allah ketika membaca fadilah Ali bin Abi Talib, diampuni mata tersebut. Bagaimana kita tidak bahagia kalau man kataba fadilatan li Ali, barang siapa yang menulis, bagi di sini yang jurnalis silahkan menulis, barang siapa yang mampu untuk menulis atas fadilah, atas manaqib, atas kemuliaan Ali bin Abi Talib, maka siapa yang menulis kemuliaan tersebut, satu kemuliaan Ali bin Abi Talib, dan kita tidak kesulitan untuk menulis satu kemuliaan dari jutaan bahkan miliaran kemuliaan Ali bin Abi Talib alaihi afdhalus salati wassalam, maka ghafarallahu maktasabahu yadahu, maka Allah akan mengampuni apa yang dia lakukan dengan tangannya atas khilaf kepada Allah wal khati'at, Allah ampuni dengan rahmat wal maghfirah hanya karena menulis fadilah Ali bin Abi Talib. Dan pada akhirnya, man sami'a fadilatan li Ali bin Abi Talib, barang siapa yang mendengar seperti kita saat ini duduk di hari ini merasakan kebahagiaan apa yang dirasakan Muhammadin wa ali Muhammad, man sami'a fadilatan li Ali bin Abi Talib, barang siapa yang mendengarkan satu dari sekian banyak kemuliaan fadilah Ali bin Abi Talib, ghafarallahu dhunubahu maktasaba sam'a, maka Allah mengampuni dosanya apabila pendengarannya pernah melakukan dosa.
Wa hakadha, bagaimana kita tidak bahagia Ali bin Abi Thalib. Dan kami semuanya hanya mampu berkata alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikina biwilayati amiril mu'minin wa itratihi at-tayyibatit tahirah. Dan keluarga beliau, estafet kepemimpinan ba'dan nubuwah dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib dengan segenap putra-putra beliau yang suci. Hari di mana kita di samping atau di belakang saya ini ada background, ada kalimat dari kitab Mu'tabar para ulama kita. Hari ini adalah hari kebahagiaan di mana kita dianjurkan satu sama lain musafahah, berjabat tangan dengan mengatakan mahma kana, apapun yang terjadi di alam ini, pressure yang terjadi apapun dan semua rintangan yang ada di hadapan ini, aku akan tetap menjadikan engkau sebagai saudaraku. Dalam ucapannya yang saya akan bacakan dalam riwayat tersebut, akhaituka fillah, aku menjadikan engkau saudara karena Allah, aku menjabat tangan engkau karena Allah, aku menjadikan dirimu adalah kerabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang dilanjutkan? Wa ahatullaha wa malaikatahu, aku berjanji di hadapan Allah dan segenap seluruh malaikatnya. Apa? Wa rasulahu wa anbiya'ahu wal a'imma alaihimussalam, aku bersaksi di hadapan Allah dan malaikatnya, para rasul dan anbiya'nya dan seluruh para a'immatut tahirin. Ya Rabb, di hari ini adalah hari aku mempersaudarakan seluruh muslimin menjadi ukhuwah Islamiyah, hari persatuan Islam. Sehingga ala inni in kuntu min ahlil jannah wasyafa'ah, kalau memang aku termasuk ahli surga dan ahli untuk memberikan syafaah yaumal qiyamah, maka aku tidak rela kecuali yang aku saat ini hadir dan memberikan musafahah, berjabat tangan kepadanya, kecuali wa illa wa anta ma'i fil jannah, kecuali aku akan geret tangan kalian untuk masuk bersama dengan surganya Muhammad wa ali Muhammad, a'la firdausi nuzula li dzikrihi sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kami sungguh bahagia menjadi seorang yang harusnya raf'ir ras, mengangkat kepala kita tinggi-tinggi, karena kami hanya rela dan ridho menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai ajarannya, Nabi sebagai nabinya, dan Ali sebagai walinya, dan Ali sebagai khalifahnya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bi aliyin wa a'immatut tahirin min wuldihi a'immatan wa sadatan wa qadatan bihim atawalla wa min a'daihim atabarra. Cukup, innahu Ali wa kafa. Kami memiliki Amirul Mukminin Ali, cukup kebanggaan, tidak menginginkan selainnya. Kami tidak rela dan tidak ridho kecuali hanya Allah sebagai Tuhan kami, dan kita tidak akan pernah la narka'u illa lillah. Kami tidak akan pernah rukuk dan sujud tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kemudian ridho menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabinya, dan rela menjadikan Islam sebagai Islamnya, dan bangga, penuh dengan kebanggaan bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, nafsur Rasul wa ba'dal batul wa sayfullahil maslul, imam al-masyarik wal magharib, asadallahil ghalib, Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus salati wassalam. Beliau nafsur Rasul, beliau suami al-batul, beliau sayfullahil maslul, pedang Allah yang selalu terhunus untuk musuh-musuh kuffar pada saat itu, musuh-musuh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ayuhal ahbab, wahai pecinta Amirul Mukminin, wahai pecinta Az-Zahra, wahai pecinta keluarga Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Hari ini hari di mana kita menceritakan kembali kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Sulitkah bagi kami untuk menceritakan kemuliaan Ali bin Abi Thalib?
Harusnya seluruh upaya yang dilakukan media pada saat itu, klan Bani Umayyah, klan Bani Abbas, membumi hanguskan dengan seluruh yang mereka punya dan yang mereka mampu untuk membumi hanguskan ismu Ali, untuk menghilangkan nama Ali bin Abi Thalib. Walam yabqa illa uluwa, yang ada adalah namanya makin terpatri, makin hidup, makin selalu ada selama hayat masih di kandung badan. Itu yang dikatakan ainun lamun yaun, yaitu Ali. Itu hidup dalam seluruh darah yang ada pada hidupku, seluruh nafasku adalah hubbu Ali. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sahifati kulli mu'min, atau unwan sahifatil mu'min hubbu Ali ibn Abi Thalib. Temanya, tandanya orang penuh dengan keimanan kepada Allah adalah ketika dia iman kepada Ali bin Abi Thalib, mempercayai bahwa Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpinnya. Wala nuridu hawala wala nuridu badala, dan kami tidak ingin selainnya. Cukup bangga, beliau adalah kumlot keluaran Madrasah Universitas Muhammad. Beliau adalah yang paling afdal sahabati ajma'in. Beliau di hari Khandaq, ketika seluruh muslimin dipersilahkan oleh Rasulullah, siapa yang sanggup untuk mewakili Islam, mewakili Rasulullah, membunuh atau melawan Amr ibn Abduwuddin al-Amiri, seorang pejuang pahlawan Arab yang ditakuti pada saat itu. Kecut wajah mereka, tidak berani membusungkan dirinya seperti hari Khaybar. Ketika hari Khaybar mereka semuanya membusungkan dada untuk dipilih oleh Rasulullah, karena di malam harinya Rasulullah mengumumkan besok ketika muslimin semuanya belum sukses mendobrak pintu Khaybar, di malam itu Rasulullah mengabarkan, kelak keesokan hari, gadan sa'u'ti rayata gadan rajulan, seorang pemuda yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Keesokan harinya semua membusungkan dadahnya, menunjukkan wajahnya untuk dipilih oleh Rasulullah, sehingga menyandang predikat orang yang cinta Allah dan dicinta oleh Allah. Akan tetapi Yaumal Khandaq mereka menundukkan wajahnya, mensungkurkan seluruh jidatnya untuk tidak dipilih oleh Rasulullah. Siapa yang maju? Waman ghairu Ali bin Abi Thalib. Siapa selain Ali bin Abi Thalib yang tampil maju terdepan? Ana ya Rasulullah, ana kafaitul Amr, aku yang akan membunuh Amr ya Rasulullah. Ijlis ya Ali, duduk engkau wahai Ali. Diulang 3 kali, tidak ada yang menyauti. Bahkan Rasulullah, ala admin lakumul jannah, aku siapkan dan jamin surga siapa yang melawan ini kekafiran mutlak, yaitu Amr ibn Abdul Wuddin al-Amiri. Semuanya terdiam kecuali Ali bin Abi Thalib. Ketika hendak maju, apa yang dikatakan? Wahai Ali, innahu Amr. Wahai Ali, ketahuilah yang kau lawan ini adalah pendekar Arab yang ditakuti di seluruh jazirah Arab. Apa jawaban Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib? Wa ana Ali ibn Abi Thalib ya Rasulullah. Nah, kalau itu Amr, maka aku adalah Ali bin Abi Thalib. Dilepas imamah Rasulullah, beliau melepaskan imamahnya, diberikan pedangnya, mengangkat tangannya nahwas sama'i bila amad, mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit dan berkata, ya Rabb, Allahumma innaka qad akhadta minni Hamzah ammi ya Hamzah yawma Uhud fahfadni aliyan hadzal yawm. Ya Allah, engkau telah mengambil dari diriku pamanku kecintaanku Hamzah di hari Uhud, maka jagakan Aliku di hari ini. Fahfadni aliyan hadzal yawm, jangan engkau ambil Aliku di hari ini ya Allah. Beliau maju, faqabbala baina ainai, dicium di antara kening Ali bin Abi Thalib. Ketika maju, sabda Rasulullah mu'tabar. Apa yang dikatakan Rasulullah? Baraza imanu kulluh ala kufri kullih. Saat ini yang maju
adalah keimanan mutlak melawan kekafiran mutlak. Amr bin Abdul, sehingga terbunuhlah pedang Saifu Ali bin Abi Thalib, disambut gemerbak, disambut gemuruh takbir muslimin, Allahu Akbar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau berkata, la darbatu aliyin yaumal khandaq ta'dilu, atau riwayat yang lainnya afdalu min ibadatis saqalain. Sungguh satu kali tebasan Ali bin Abi Thalib di peperangan Khandaq, di hari Khandaq itu sama, atau bahkan riwayat yang lainnya afdal, lebih mulia dari seluruh ibadat as-saqalain, manusia dan jin yang pernah ada ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali fakhruna, Ali hubbuna, Ali ta'atuna, semuanya kita membanggakan dan kami bangga menjadikan bahwa Ali adalah yang memiliki wilayah atas kami, Ali yang memiliki kepemimpinan atas diri kami. Ali bin Abi Thalib mau dilihat dari mana? Seluruh sisi kehidupannya indah, seluruh aspek kehidupan dan kematian beliau indah. Ali bin Abi Thalib ajazal lisan an wasfihi. Sungguh lisan ini tak mampu beretorika, mengucapkan, menyusun kata indah, karena keindahan Ali lebih indah daripada seluruh kata-kata indah untuk Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, ibadahnya, ubudiyat Ali bin Abi Thalib disaksikan oleh Imam al-Ma'sum Zainul Ubbad Ali ibn Husain as-Sajjad, cucu beliau langsung. Bagaimana ketika beliau membuka sahifata amali Ali, ketika Al-Imam as-Sajjad membuka lagi lembaran ibadah yang dilakukan oleh Ali ibn Abi Thalib, ingin melakukan amalan tersebut. Dikatakan Ali bin Abi Thalib yusalli fi kulli nakhlah rak'atain. Beliau di setiap pohon kurma dari kebunnya sholat di situ 2 rakaat, sehingga malamnya 1000 rakaat dilakukan sholat oleh Amirul Mukminin, ingin dilakukan oleh Al-Imam Zainal Abidin. Beliau khatmal Quran, beliau ibadahnya wahakada, ingin melakukan seperti ibadahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ketika sudah beberapa hari kemudian, Al-Imam Zainul Ubbad, hiasan orang-orang yang memberikan penghambaan kepada Allah, melemparkan sahifata amal Ali bin Abi Thalib, melemparkan lembaran amalan Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan, "Manli wa ibadati jaddi Amirul Mukminin Ali." Siapa aku untuk bisa aku menyerupai amalan ibadah yang dilakukan oleh kakekku Amirul Mukminin Ali. Hada ibadatu Ali bin Abi Thalib, syaja'atu Ali bin Abi Thalib. Siapa yang bisa menandingi keberanian Ali bin Abi Thalib? Duriba bihil amsal, dijadikan sebagai peribahasa keberanian adalah keberaniannya putra Abu Thalib, suami Fatimah Az-Zahra, ayah daripada Al-Hasan wal Husain. Hari ini adalah hari Idul Wilayah. Hari ini adalah hari kebahagiaan dengan tetesan air mata bahagia dijadikan kami wa akramana bihadhil karamah. Kami dimuliakan, mendapatkan karamah indallah, kemuliaan di sisi Allah untuk menjadi pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib. Sungguh mahal bayarannya, ahibbati, ayuhal ahbab, para pecinta, mahal bayarannya untuk sampai di generasi kita cinta kepada Muhammad wa ali Muhammad. Orang-orang tua dahulu, mereka di klan Bani Abbas, kalau kita baca sejarah, bagaimana mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tetap cinta kepada Muhammad wa ali Muhammad, memperjuangkan dinu Muhammadinil asil, memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad yang masih benar, yang masih apa adanya. Mereka harus mencucurkan darah. Bani Abbas memiliki senjata pukulan tongkat
Di depannya itu ada 100 paku. Bagian tajamnya telah masuk di dalam, bagian tumpulnya ada di luar. 100 paku itu dipukulkan setiap pecinta 100 kali pukulan, sehingga ada 1000 lubang di tubuhnya, hanya karena dzambuhu wahid, kriminalnya hanya satu, kesalahannya hanya satu, yaitu hubbu Muhammad wa ali Muhammad. Tidak murah ahabbati untuk kita bisa duduk di sini, dan hari ini hari kesempatan kita mempersatukan sesuatu yang renggang dari kita. Hari ini tawahhadu, hari ini wa'tasimu, hari ini jadikanlah hari akhaituka fillah. Hari ini aku jadikan engkau saudaraku. Kalau aku termasuk orang ahli surga dan mendapatkan syafaat, syafaat itu akan aku berikan padamu untuk kita bersama nadhara ila wajhi Muhammad wa ali Muhammad, untuk menyaksikan keindahan wajah Rasulullah wa itratihi thayyibatit tahirah. Kalau kita ini cinta, amanu bihi walam ara, aku bisa beriman kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, cinta kepada mereka tanpa pernah melihat wajah mereka, tanpa bertemu dengan mereka. Ya Allah, la tahrimni, jangan haramkan kami ketika ajal itu menyambut kami, kecuali mereka datang dalam keadaan tersebut untuk memberikan ketenangan kepada kita, sehingga kita tetap sabat alal wilayah, tetap kaki kita berada di poros Muhammad wa ali Muhammad, tetap memperjuangkan apa yang diperjuangkan Ali bin Abi Thalib, memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh putra Ali bin Abi Thalib, Al-Husain bin Ali, memperjuangkan seluruhnya hingga nanti asr dhuhur, masa kemunculan sahib al-asri wa zaman, wa nahnu tahta rayatika ya sayyidi, dan kami semuanya berada di bawah panjimu ya sahib al-asri wa zaman, ya aziz az-zahra. Sampai kapan penantian ini? Pastilah penantian itu ada faraj, ada masanya. Selama kita 1 bulan berpuasa ada lebaran, maka penantian ini ada lebarannya. Penantian tersebut akan berakhir dengan kemunculan wajhul bahi, tal'atuhul gharra, wajah beliau. Dan hari ini adalah hari kepemimpinan jadduhu al-akbar Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus salati wassalam. Kami memberikan sikap di hari ini, kami menunjukkan apa yang kami pilih, dan insya Allah pilihan tersebut tidak salah. Pilihan tersebut bukan warna abu-abu. Yang kita pilih adalah yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya, bitansis wa tansib. Seperti halnya sejarah membuktikan ketika Rasulullah di hari ini, seperti waktu ini, mengangkat tinggi-tinggi tangan Ali bin Abi Thalib hatta bana bayad ibtaihima, sehingga tampak begitu putihnya bawah lengan daripada tangan mereka berdua, dari sucinya mereka seluruh tubuhnya bayad. Diangkat tinggi-tinggi tangan Ali bin Abi Thalib dan ditanya, ayyuhal muslimun, segenap seluruh yang hadir fi Ghadir-Hum pada saat itu, apa kalian mendengarkan seluruh yang ada di sini suaraku pada saat ini? Mereka mengatakan, qalu bala, sungguh benar ya Rasulullah, kami mendengar apa yang kau suarakan. Kemudian beliau mengatakan, man aulan nasa, man aula bil mu'minina min anfusihim, siapa yang lebih aula, siapa yang lebih memiliki wilayah, siapa yang lebih berhak atas mukminin terhadap jiwa-jiwa mereka sendiri. Mereka mengatakan, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Riwayat yang lainnya di khutbah beliau, khutbah Idul Ghadir, beliau mengatakan, alastu aula bikum min anfusikum, bukankah aku Rasulullah yang memiliki wilayah atas kalian, atas diri kalian, sehingga kalau diri kalian hendak tidur dan Rasulullah berkata qum, berdirilah, maka Rasulullah lebih berhak atas diri kita apa yang diinginkan oleh diri kita sendiri. Mereka mengatakan, qalu bala, sungguh benar ya Rasulullah, benar engkau memiliki wilayah, hak atas diri-diri kami masing-masing. Sehingga beliau mengatakan, Allahu maulai
Allah adalah tuanku, pemimpinku, junjunganku, dan aku wa ana maulal mu'minin, dan aku adalah pemimpin setiap orang yang beriman. Kemudian beliau mengatakan man kuntu maula fa aliyun maula. Dalam redaksi yang lainnya fahada aliyun maula. Barang siapa yang menjadikan aku maulanya, maka Ali adalah maulanya. Masya Allah wa bihamdillahi wa syukur. Segala puji hanya milik Allah. Mereka tidak mampu yuza'zi'us sanad, tidak mampu untuk membeda kekuatan sanadnya, karena rijal an rijal dihadiri, termasuk riwayat yang mutawatir, sehingga mereka mulai mencari bahannya, apa itu arti maula. Untuk Ali bin Abi Thalib, maula artinya as-sahibu wan nasir. Untuk Ali artinya adalah teman dan sebaik-baik penolong, sehingga mereka mengartikan man kuntu maula fa aliyun maula, artinya barang siapa yang menjadikan aku sahabatnya, maka Ali adalah sahabatnya. Barang siapa yang menjadikan aku sebaik-baik penolongnya, maka Ali adalah sebaik-baik penolongnya. Wal ajib, yang lebih mengherankan lagi, mereka sepakat literatur bahasa yang sama, kata yang sama digunakan, disematkan untuk selain Ali bin Abi Thalib. Maknanya adalah kepemimpinan wal wilayah, artinya adalah al-khilafah. Akan tetapi untuk Ali bin Abi Thalib jangan dulu, artinya an-nasir, artinya uhibbukum al-mahabbah. Sehingga kalau kalian cinta kepadaku, kepada Rasulullah, maka cintalah kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga kalau kita diherankan beberapa tahun lalu sampai ada tindak kriminal hanya karena lafaz wali, masuk penjara dan lain sebagainya, sepakat artinya kepemimpinan. Literatur yang sama digunakan oleh Rasulullah dalam hadis man kuntu maula fa aliyun maula, tidak menunjukkan kepemimpinan atas Ali. Madam bu Ali bin Abi Thalib, apa dosanya Ali bin Abi Thalib? Kalau kalian bisa sepakat arti maula, arti al-wilayah, arti wali, semua redaksi digunakan oleh Rasulullah. Waliyukum ba'di Ali, Ali waliyu kulli mu'minin ba'di, al-aqdakum Ali, afdalukum Ali, azhadukum Ali, a'badukum Ali. Mau literatur yang mana yang digunakan oleh Rasulullah telah disampaikan oleh Rasulullah. Dari awal dakwah beliau, ketika turun ayat tentang hadisud dar, fa'andir ashiratakal aqrabin, ketika beliau mengumpulkan keluarga beliau Bani Hashim, ketika hari bulan suci Ramadan dikumpulkan, disitulah sudah ditunjukkan siapa pemimpin setelah Rasulullah. Kapan? Di awal-awal kepemimpinan dan nubuah beliau sallallahu alaihi wa alihi. Setiap kesempatan al-Yahud tanya, dijawab. Akankah mereka semuanya bertanya dalam ayat yas'alunaka anil anfal? Mereka bertanya tentang bagaimana anfal. Mereka bertanya yas'alunaka anil ahilla, tentang hilal kepada Rasulullah. Mereka bertanya idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Allah, jawablah aku dekat. Semuanya dipertanyakan. Sekiranya umat pada saat itu tidak ada yang bertanya kepada Rasulullah, maaf mereka tanya untuk masalah cebok kepada Rasulullah, dan tidak tanya masalah wilayah alladhi huwa aham min ba'di Rasulullah, ketika mereka tahu bahwa tidak ada lagi, beliau adalah sebagai nabi pamungkas, sebagai nabi penutup, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Tidak ada yang bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, man imamu ba'dak, man waliyu ba'dak. Kira-kira tidak ada yang bertanya? Sungguh mereka bertanya. Dan setiap kali ada kesempatan, setiap kali ada momen disampaikan oleh Ali, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi akan Ali bin Abi Thalib. Sampai pada puncaknya deklarasi resmi pelantikan beliau ketika hari Ghadirul Khum, ketika turun ayat tentang iblagh, untuk disuruh disampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
untuk menyampaikan wilayatu Amiril Mukminin Ali, kepemimpinan beliau setelah Rasulullah, sehingga beliau sebagai pemimpin Islam dunia dan akhirat, sebagai pemimpin spiritual muslimin semuanya, baik dia yang mengatakan dirinya Ali bin Abi Thalib Imamur Rabi' atau yang awal, silahkan, akan tetapi mereka sepakat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Khulafa'ir Rashidah. Beliau adalah khalifah Rasulullah yang rasyid, yang masih pada porosnya, masih pada jalannya. Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus salati wassalam, hari ini adalah hari pelantikannya. Hari ini adalah hari kebahagiaan tersebut ketika kita berkata bahwa hari ini adalah hari ikmaluddin. Hari ini adalah hari itmamun ni'mah. Hari ini adalah hari irda'ir Rabb, ridhar Rabb, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tadi telah disampaikan, al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun fala takhshawhum wakhshawni al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Hari di mana orang-orang kufar telah ya's, telah berputus asa atas agama kalian. Seharusnya kalian fala takhshawhum wakhshawni, jangan takut kepada mereka orang-orang kufar. Seyogyanya kalian hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Rabb? Karena hari ini al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku ikmalkan, aku paripurnakan, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan itmam, aku sempurnakan nikmatku kepada kalian segenap manusia. Wa raditu, dan ridha, Allah ridha kepada kalian semuanya, menjadikan Islam sebagai ajarannya, Islam sebagai ajarannya, Islam sebagai anutannya, Islam sebagai dina. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridha Islam sebagai din kalian, ajaran kalian. Dan semua tiga hal ini didapatkan karena satu hal, birisalah wan nubuwwati Muhammad wa wilayati Ali bin Abi Thalib. Agama ini sempurna hanya karena wilayah Ali bin Abi Thalib. Nikmat ini sempurna hanya karena wilayah Ali bin Abi Thalib. Allah ridha dengan agama ini karena Ali bin Abi Thalib. Kemudian kita tidak ridha Ali sebagai pemimpinnya, jangan-jangan kita keluar min dairatil iman, karena beliau dalam hadis yang sahih fi Muslim, kutubul muslimin as-sunnah, beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, Ali waliyu kulli mu'minin ba'di. Ali adalah pemimpin untuk siapa? Alhamdulillah, ternyata tidak semua orang siap dan rela menjadikan Ali sebagai pemimpinnya. Hanya wali kulli mu'min wa antum idan mu'minun, hanya mukmin saja yang beriman. Kalau kalian mempercayai Ali sebagai pemimpinnya, maka kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena beliau hanya mengatakan waliyu kulli mu'minin ba'di. Ali adalah pemimpin untuk segenap setiap orang yang beriman setelahku. Sehingga kalau tidak menjadikan Ali pemimpinnya, takutnya jangan-jangan termasuk alamatun nifaq. Dan itu yang disampaikan beliau juga dalam kutubul muslimin, hubbu aliyin iman wa bughduhun nifaq. Alamatul mu'min hubbu Ali, sebagai tanda-tanda keimanan seorang kepada Allah dan Rasulnya adalah loyalitas dan cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Dan sebaliknya, tanda-tanda nifaq, tanda-tanda kemunafikan adalah siapa yang tidak terbuka hatinya untuk Ali bin Abi Thalib, tidak cinta kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sehingga kami di hari ini hanya bisa mengapresiasikan bahagia dan sukacita ini dengan mengatakan alhamdulillah, hanya segala puji kepadamu ya Allah. Banyak di luar sana yang
mungkin lebih alim dari kita, lebih kaya dari kita, lebih memiliki semuanya, tapi tidak mendapatkan karamah, kemuliaan untuk menerima Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpinnya. Dan kami dengan mudah, dengan argumentasi yang seadanya, beriman dan memperjuangkan, bahkan siap untuk segalanya. Itulah mereka yang dikatakan oleh Amirul Mukminin, ini adalah hari Yauma Ahdul Ma'hud, Yauma Misaqil Ma'hud, hari di mana kita diminta oleh Allah di hadapan Ma'hud, di setiap orang yang menyaksikan, dan para malaikat dan rasulnya semuanya menyaksikan janji kita, bahwa kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh perucapan mereka para sahabat Rasulullah, ashabu Rasulullah, al-muntajabin, semuanya mereka mengatakan bakhin, bakhin laka ya Amirul Mukminin, ya Ali asbahta maulai wa maula kulli mu'minin wa mu'minah. Selamat, sungguh selamat untuk dirimu wahai Ali bin Abi Thalib, ya ibn Abi Thalib, asbahta maulai, engkau saat ini menjadi siapa? Maulaku, dan maula adalah nasiri, penolongku, maula adalah pemimpinku, maula adalah junjunganku, maula adalah cahaya mataku. Ali bin Abi Thalib, wa maula kulli mu'minin wa mu'minah, dan menjadi pemimpin segenap orang mukmin dan mukminah. Itu yang dikatakan oleh Al-Khalifatul Awwal wa Khalifatul Tsani, dan Rasulullah diam di sini meminta kepada mereka semuanya untuk memberikan baiat kepada Ali bin Abi Thalib. Di tempat fi Ghadiri Khummin, tempat yang ada air disebut dengan Khum. Khum tersebut adalah saksi, di mana disitulah dilantik Ali bin Abi Thalib dengan nas ilahi. Ketika orang tersebut, kejadian ini menjadikan mereka menunjukkan yauma tublas sarair, hakikat mereka tampak dengan jelas. Di situ ada Haris atau Haris ibn siapa? Ibn al-Fihri al-Yahudi, ibn Nu'man, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, orang ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amartana bis salat waz zakah wa an la naqula la ilaha illallah, dan lain sebagainya. Engkau perintahkan kepada kami untuk tidak meyakini tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Engkau perintahkan kami sholat, engkau perintahkan kami puasa, engkau perintahkan kami keluarkan dari harta kami dengan sedekah dan zakat. Faqabilna, bisa kami terima dari dirimu, dan kami lakukan itu. Wal an nasabta hadzal ghulam, dan saat ini kau jadikan anak kecil ini, pemuda ini sebagai pemimpin untuk umat Islam. Hada min indillah am min indik, ini dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala atau min raghabatin nafsiyah, hanya karena keinginan dirimu belaka, keinginan kamu semata? Dijawab oleh Rasulullah, bal min indillah, bahkan ini dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu dia mengatakan sebagai bukti kebenaran, ya Rabb, kalau memang ini benar dari sisimu dan bukan dari sisi keinginan Muhammad menjadikan daripada sepupunya dan menantunya, orang terdekatnya, pemimpin setelahnya, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. In kana hadha haqq, in kana huwa hadzal haqqu min 'indik, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Lempari aku, hujani aku dari langitmu hijarah, bebatuan, sebagai bukti kebenaran bahwa ini adalah yang diinginkan Allah dan Rasulnya, dan benar sekaligus pada saat itu terjadi turun batu padanya, masuk dalam jumjumatil ra'sih wa kharaja min duburih, masuk dari kepalanya dan keluar dari duburnya, dan wafat seketika itu. Turun ayat sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laisa lahum dafi', sebagai bukti kebenaran bahwa wilayah ini bukan wilayah main-main, kepemimpinan ini bukan kepemimpinan main-main, kepemimpinan ini bukan yang diinginkan manusia biasa,
ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang berkata ini adalah adharul lisanin 'alal ard. Yang berkata ini adalah paling sucinya lisan di muka bumi, paling dijaganya lisan di muka bumi, paling benarnya lisan di muka bumi. Tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, ketika berkata Aliyun ma'al haq wal haqqu ma'a Ali. Ali selalu bersama kebenaran dan kebenaran selalu menyertai Ali. Jangan mencari kebenaran min ghairi lisani Ali. Jangan cari kebenaran dari selain Ali. Jangan cari-cari dari selainnya. Min fulanin wa allan. Cukup kami memiliki Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus salati wassalam. Wa li dzikrihi sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Ali bin Abi Thalib, beliau yang dibanggakan oleh Rasulnya. Ketika kita berbicara Ali bin Abi Thalib, dari tadi Ali, seolah-olah kita mengkultuskan Ali di atas Rasulullah. Hasya wa kalla. Selalu kita mengatakan seperti hanya yang dikatakan oleh seorang namanya Abdul Baqil Umari dari klan Umariyah. Cinta kepada Umar, na'am, hani'an lahu, cinta kepada dia, Allah yahsyuruhu ma'ah. Dia tak mampu lisannya untuk memberikan puja dan puji, untuk memuji dan menguntai kalimat indah kepada Ali bin Abi Thalib. Apa yang dikatakan dalam bait-bait syairnya? Dia hanya mengatakan, ma luffa fi khiraqil qawafil mislahu illa ibnu aminatan nabiy Muhammadu. Tidak pernah ada ceritanya manusia yang pernah dibungkus, yang pernah ditutup dengan sehelai kain yang lebih mulia daripada yang dilahirkan pada saat itu. Pernah saya sampaikan di kelahiran Amirul Mukminin, tidak pernah ada sosok manusia yang mengenakan dua helai bajunya yang lebih mulia dari Ali bin Abi Thalib kecuali satu, illa ibnu aminatan nabiyyi Muhammadun. Kecuali satu orang, kecuali satu sosok, kecuali satu makhluk dan satu nama, yaitu Muhammad ibn Abdullah. Sehingga kita tidak mengatakan Ali di atas Rasulullah. Selalu Ali nomor dua, Ali kumlot madrasatul risalah, Ali yang terbaik daripada didikan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kalau Rasulullah berkata, ana adibullah wa aliyun adibi, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik langsung oleh Tuhanku Allah melalui ilham dan wahyu, maka Ali adalah didikanku. Dan sebaik-baik didikanku Ali bin Abi Thalib. Sehingga kalau kita mengatakan Ali bin Abi Thalib selalu fi rutbat tsaniyah, di kedudukan kedua ba'dal Mustafa sallallahu alaihi wa alihi, yaitu wasiyuhul murtada, wasi beliau yang mendapatkan wasiat yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Aliyul Murtada. Dilanjutkan kepemimpinannya oleh putra-putra beliau sampai Al-Qaimi Ali Muhammad ajjalallahu farajahu syarif. Dan beliau ini Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam, sebagai manifestasi cahaya Allah di muka bumi ini, Nurullahil Zahir. Ali madharul ajaib. Ali adalah bentuk keajaiban Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada muskilah yanjali bidzikrika ya Ali. Kalau ada kesumpekan dan kegelisahan, hilang sirna dengan Ali bin Abi Thalib. Apa yang diberikan mereka ini dari generasi ke generasi sampai kepada antum semuanya yang duduk di hadapan al-faqir saat ini? Apa yang diberikan? Apa yang dijanjikan? Surga ma'a Muhammad wa ali Muhammad, na'am. Akan tetapi di situ Amirul Mukminin pernah berkata, hunaka qaumun, ada dua komunitas. Kalau yang satu kita berikan yang baik-baik, saqainahu asalan musaffa,
la yazdadu illa bughdha. Satu kaum, satu komunitas kita berikan asal madu yang paling murni, tidak akan bertambah kecuali kebencian kepada kami. Dan sebaliknya, wa hunaka qaumun, di situ ada kaum, yaitu antum semuanya. Hunaka qaumun law qata'u bisuyufi irban irba, kalau dipotong jemarinya, tangannya, tubuhnya dengan berbagai macam potongan, lam yazdadu illa hubba, tidak akan tambah dari dirinya, di sanubarinya, kecuali makin cinta kepada Muhammad wa ali Muhammad. Itu yang mengherankan. Inilah termasuk orang-orang pilihan, apapun kejadiannya, asyarid wal warid, datang kembali, bergilir, dan begitu seterusnya. Kita hidup di dunia berapa lama? Banyak duduk di sini yang telah meninggalkan majelis ini, tahta tsara saat ini, berada di bawah bumi ini, akan tetapi hani'an lahum ala hubbi Muhammad wa ali Muhammad. Demikian kita pula, sampai mati kita cukup untuk selalu berpegang teguh dan membayar apapun yang bisa kita bayar untuk hubba Muhammad wa ali Muhammad. Wa akhiran kita berdoa, ya Allah, Allahumma akhrijna min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad. Ya Allah, keluarkanlah kami dari seluruh keburukan yang kau keluarkan di situ Muhammad dan keluarganya. Wa adkhilna min kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad. Dan masukkanlah aku, ya Allah, kami semua dalam seluruh kebaikan yang kau sertakan di situ Muhammad wa ali Muhammad, ma'a Muhammadin wa alihi ya karim. Allahumma ajjil li waliyyikal faraj farajan ajilan kalamhil basari aw huwa aqrabu min dhalik. Wa rahimallah man yahda surat al-Fatihah li syi'at amiril mu'minin, untuk seluruh arwah pecinta amiril mu'minin alaihi afdalus salati wassalam, abauna wa ummahatuna wa auladuna wa a'mamuna wa khalatuna, semua yang ada dari kita, semoga mereka yang belum cinta kepada Muhammad wa ali Muhammad diberi taufik untuk cinta kepada Muhammad wa ali Muhammad. Yang sudah cinta kepada Muhammad wa ali Muhammad, jangan lepaskan cinta itu dari hati kami sampai ruh keluar dari jasad kami, ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah, wa bil khusus al marhum al mu'assis rahimallahu man qara'a al Fatihah tasbiquha as-salatu ala Muhammad wa ali Muhammad.